dreams where I have these lucid dreams where. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini ada yang mau memimpin doa? Oh iya, Mbak Rahma, silahkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Anak-anak, ibu cek hadiran dulu ya. Siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti yang ibu panggil namanya bisa angkat tangan ya. Safira Nur Azizah, Novita Ega Rianti, Adikku, Rahma Agustina Ramadhani, adikku, Gita Putri Cahyani, adikku, ya. Meita Rahayu, adikku, yang terakhir Alicia Asyam Agustin. adikku. Oh ya, itu semua. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan amanat yang terkandung dalam pantun dan membuat pantun. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menentukan tema serta membuat gambar cerita tentang cara memelihara organ peredaran darah manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan karya dengan membuat bagian alur atau membuat gambar presentasi PPT. Anak-anak, sekarang kita buka buku paket halaman 123. Di situ ada gambar Udin lagi membuat cerita bergambar. Sudah pernah buat cerita bergambar? Belum? Banyak sekali ya contohnya. Misalnya saat kalian liburan ke Gembira Luko, di sana kalian bisa melihat banyak sekali binatang. Kalian bisa bercerita tentang gajah, tentang harimau, tentang penguin, dan masih banyak lagi di sana ya. Bisa diceritain, tapi nanti kalian bisa digambar dulu. Misalnya gajahnya digambar dulu atau penguinnya digambar dulu, terus kalian bisa bercerita di bawahnya. Anak-anak, sekarang kita lihat lagi yang di buku paket. Ibu ada pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang dilakukan Udin? Ada yang saya jawab? Saya Bu, Oh ya, Mbak Gita, silakan. Udin sedang membuat cerita bergambar. Oh ya, betul sekali. Itu Udin sedang membuat cerita bergambar. Soal yang kedua, bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita atau komik? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Oh ya, Mbak Rahma, silakan. 1. Menemukan cerita yang akan digambar. 2. Uji mempelajari cerita disambung. 3. Uji mempelajari karakter tokoh dalam cerita. 4. Uji mempelajari alur cerita sederhana tentang si pitung. 5. Selanjutnya uji
digambar. Yang kedua, kita harus mempelajari cerita. Contohnya itu, kalau Udin mau membuat cerita tentang si Pitung, berarti Udin harus mempelajari cerita tersebut. Seperti itu. Terus yang ketiga, mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Anak-anak, karakter tokoh itu ada yang protagonis dan antagonis. Untuk yang protagonis itu adalah tokoh yang paling disoroti dalam jalannya alur cerita. Biasanya tokoh protagonis ini digambarkan memiliki watak yang baik, sifatnya itu baik dan juga bersifat positif. Sehingga tokoh protagonis banyak disukai oleh penonton ataupun penggemar. Serta kalau di dalam karya sastra biasanya juga disukai oleh pembacanya, seperti itu. Contohnya, watak protagonis itu seperti apa? Ada yang tahu? Suka menolong. Siapa lagi? Rendah hati, sabar, jujur, tidak sombong. Ada lagi? Pokoknya itu kalau protagonis itu sifat yang baik-baik ya. Biasanya di dalam cerita, tokoh protagonis ini bisa menjadi tokoh utama, sehingga menjadi perhatian di dalam jalannya cerita tersebut. Yang kedua itu ada tokoh antagonis. Pernah dengar nggak antagonis itu apa? Belum. Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang kontras dengan tokoh protagonis. Jadi tokoh antagonis itu digambarkan sebagai tokoh yang memiliki watak atau sifat yang buruk atau jahat ya. Contohnya apa? Egois. Nah, egois betul sekali. Terus ada yang tahu? Lagi? Sombong. Keras kepala lagi. Terus apa lagi Mbak Gita? Pemarah. Masih banyak lagi ya sifat buruk lainnya. Itu namanya tokoh antagonis. Soal nomor 3. Bagaimana langkah-langkah membuat pantun? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oh ya, siap. Silahkan. 1. Menentukan topik pantun yang ingin dibahas. 2. Menentukan jenis pantun. 3. Menentukan penulis garis ketiga dan keempat. 4. Membuat tampilan di garis pertama dan kedua. 5. Gabungkan bagian tampilan dan isi menjadi sebuah pantun yang utuh. Oh ya, betul sekali. Jadi betul ya, langkah-langkah membuat pantun itu yang pertama adalah menentukan topik yang akan dibahas. 2. Menentukan jenis pantun. Apakah pantun nasihat, pantun jenaka, atau pantun teka-teki, pantun anak pun juga ada ya. Terus yang ketiga, menentukan dan menulis baris ketiga dan keempat. Karena bagian isi mengandung pesan utama dalam pantun. Bedakan saja akhir dari masing-masing baris. Nomor 4, membuat sampiran baris pertama dan baris kedua dengan saja akhir yang dicocokkan dengan saja akhir pada baris ketiga dan keempat. Untuk pola saja. Apa saja pola saja? Ada A, A, B, seperti itu ya. Terus yang kelima, gabungkan bagian sampiran dan isi menjadi sebuah pantun. Itu ya anak-anak, langkah-langkah membuat pantun. Ada tambahan dari Ibu ya. Amanat yang terkandung di dalam pantun. Amanat itu adalah pesan.
yang disampaikan oleh penulis dalam pantun yang terdapat pada bagian isi. Bisa berupa makna tersirat atau perumpamaan maupun makna tersurat atau disampaikan sejelas mungkin. Anak-anak, ada yang mau membaca cerita bergambarnya Udin? Oh ya. Makasih ya anak-anak sudah membacakan cerita bergambarnya Udin. Anak-anak, setelah mengamati dan membaca gambar cerita Udin, anak-anak ada yang tahu tema dari gambar cerita Udin tersebut? Saya tuh. Oh ya, silahkan Mbak Gita. Tema silat merupakan bentuk seni bela diri. Ya, betul sekali. Ada yang lain? Ada Ya, silahkan Mbak Rahma. manfaat kemampuan bela diri yaitu fisik, emosional, dan sosial. Ya, betul sekali. Jadi temanya itu tentang silat, merupakan olahraga bela diri yang bisa untuk menjaga atau memelihara organ peredaran darah ya. Manfaatnya itu banyak. Dari bela diri itu ada manfaat sosial, ada manfaat untuk fisik, fisiknya bisa sehat, dan yang ketiga manfaat emosional. Anak-anak, ibu akan memberikan tugas untuk membuat gambar cerita tentang cara memelihara organ peredaran darah manusia. Dikerjakan dengan baik ya. Sudah selesai belum anak-anak mengerjakan tugasnya? Sudah. Ya. Sekarang ibu ada beberapa pertanyaan ya. Nanti yang bisa jawab bisa angkat tangan. Yang pertama, bagaimana cara memelihara organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Olahraga. Oh ya, betul sekali, berolahraga. Terus ada yang lain? Menjaga pola makan. Nah, betul, menjaga pola makan. Yang lainnya lagi ada? Mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, betul, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, betul sekali ya. Jadi, cara memelihara organ peredaran darah manusia yang pertama, menjaga berat badan agar tetap sehat. Mempertahankan berat badan yang sehat dapat membantu meningkatkan peredaran darah. Karena berat badan yang berlebih atau obesitas dapat mempengaruhi sirkulasi secara negatif. Yang kedua adalah jogging. Latihan kardiovaskular secara teratur seperti jogging dapat menjaga sekaligus mendukung kesehatan organ peredaran darah. Yang ketiga adalah latihan yoga. Gerakan-gerakan yoga dapat membantu mengompres dan mendekompresi pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan peredaran darah. Yang keempat, mengonsumsi ikan berlemak. Itu menurut studi tahun 2013, omega 3 ya dalam ikan yang berlemak dapat meningkatkan kesehatan jantung dan peredaran darah. Ikan berlemak ini termasuk ikan salmon, ikan kembung, ikan sarden, dan ikan tuna. Anak-anak, ibu guru punya sebuah video. Mari kita perhatikan dan simak bersama ya videonya.
Sudah. Oh ya. Anak-anak, ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Yang pertama, kelompok asal. Setiap peserta didik akan mendapatkan kertas warna yang berbeda, yang terdiri dari 3 kelompok asal yang meliputi warna merah, warna kuning, dan warna biru. Ibu bagi dulu ya. Sudah dapat semua ya? Peserta didik yang sudah mendapatkan warna merah, kuning, dan biru kumpul jadi satu. Ayo, membentuk lingkaran. Ibu tunggu ya, membentuk lingkaran. Sekarang ibu akan membagikan amplop. Oke, udah dapat ya. Sekarang bisa dibuka amplop yang ibu bagi. Coba dibuka amplopnya. Sudah? Di dalam amplop ada nama organ peredaran darah. Ada apa aja anak? Ayo. Apa ini? Pembuluh darah. Apa Mbak Gita? Darah. Darah. Terus itu Mbak Eka? Ada apa? Oh, ada jantung ya, betul. Betul sekali. Jadi organ peredaran darah itu ada apa aja? Jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang kedua, kelompok ahli. Anak-anak bisa membaca bacaan yang ada di kertas yang ibu bagi ya. Ada yang mendapat jantung, ada yang mendapat pembuluh darah, dan ada yang mendapat darah. Sekarang peserta didik yang mendapat nama organ peredaran darah yang sama bisa berkumpul. Ayo, yang darah sama yang darah, yang jantung sama yang jantung, terus yang pembuluh darah sama pembuluh darah. Hadap-hadapan ya. Hadap-hadapan. Yang jantung siapa? Ini berarti kelompok ahli jantung. Yang kelompok ahli pembuluh darah siapa? Oh ya, ini adalah kelompok ahli pembuluh darah. Terus yang ketiga, kelompok ahli darah siapa aja? Mbak Gita sama Mbak Alis. Berarti ada 3 kelompok ya. Kelompok ahli jantung, kelompok ahli pembuluh darah, dan kelompok ahli darah. Sekarang anak-anak bisa berdiskusi tentang materi yang sudah kalian dapatkan. Setiap anggota kelompok ahli memahami materi dengan betul-betul ya. Silahkan ibu kasih waktu dikerjakan. Apakah sudah selesai berdiskusinya kelompok ahli? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang masing-masing anggota kelompok ahli bisa kembali ke kelompok asal yang ditandai warna kayak tadi ya. Ada merah, kuning, dan biru. Ayo kembali ke kelompok asal. Sudah kembali ke kelompok asal masing-masing? Oh ya. Sekarang masing-masing anggota secara bergantian menerangkan kepada anggota lain tentang materi yang kalian dapatkan dari kelompok ahli. Sekarang kelompok asal yang pertama. Ayo salah satu terangkan kepada temannya materi yang didapatkan tadi. Ayo, dimulai dari kelompok asalnya Mbak Rahma. Teman-teman, aku jelasin tentang jantung. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Jantung merupakan salah satu organ visual dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak pada bagian kiri rongga dada, tempatnya di bagian belakang sisi kiri.
tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang disebut katup jantung. Jantung terdiri 4 ruang: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Yang mau ditanyakan? Tidak. Materi tadi tentang darah. Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Penjelasan darah manusia pada sistem peredaran darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau NO2 dari sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau C2. Sudah paham semua? Ada yang mau tanya? Tidak. Ada bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dari jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh. 1. Arteri, pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh kecuali pembuluh darah arteri pulmonalis. 2. Vena, pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon oksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Ada yang mau bertanya enggak? Tidak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Kalian kerjakan dengan baik ya, bersama kelompok asal masing-masing. Jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan sama Ibu ya. Sudah selesai belum diskusi kelompoknya, anak-anak? Sudah. Oke, sekarang tiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Ayo, mana yang mau maju dulu? Mana dulu, ayo? Oh, Mbak Rahma, silahkan maju ke depan. Mbak Rahma mau presentasikan bagan alur atau PPT? PPT. Oh ya, PPT ya. Saya silakan kepada Mbak Rahma untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak, diskusi hari ini sudah selesai ya. Sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi ya. Dikerjakan secara individu. Oke, Ibu bagi dulu ya soalnya. Anak-anak dikerjakan dengan teliti dan benar ya. Sudah selesai belum mengerjakan soal evaluasinya, Nana? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan penghargaan buat kelompok yang mendapatkan poin terbanyak. Kelompok asalnya Mbak Rahmat. Tepuk tangan. Silakan maju ke depan Mbak Rahmat. Oke, nanti dibagikan sama temannya ya. Selanjutnya yang kedua, Ibu akan memberikan penghargaan karena kelompoknya kompak semua. Semua dapat hadiah dari Ibu ya. Ayo maju ke depan semua. Nanti Ibu bagi ya satu-satu. Yang pertama dari Mbak Eka, Mbak Rahma, terus Mbak Tira, Mbak Gita, Mbak Maita, ini Mbak Alis. Terima kasih ya adik-adik sudah kompak pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo kita sekarang beri aplaus buat kita semua yang selalu kompak dan semangat. Ayo bareng-bareng.
bebas? Sudah paham belum? Tidak. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Anak-anak, jadi kita harus menjaga organ peredaran darah supaya tetap sehat, aktivitas menjadi lancar, dan kita juga lebih bersemangat sehingga hari-hari kita lebih menyenangkan. Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan membaca doa. Yuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ibu rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.